Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Panda. Nah, di video kali ini saya akan memberikan satu buah video tutorial bagaimana cara untuk men-setting dan menggunakan label thermal 3315 ya, mencetak di printer Panda PRC 1015DL teman-teman. Nah, untuk printer ini sendiri adalah printer Bluetooth teman-teman ya. Dia mempunyai koneksi USB juga, dan juga ini kecil ya bentuknya teman-teman ya. Untuk penggunanya kita harus tetap mencolok listrik terus teman-teman. Nah, untuk di dalam paketan pembelian itu juga mendapatkan stand seperti ini teman-teman. Jadi stand ini bisa kita menggunakan label yang lipat ataupun label yang roll teman-teman ya. Jadi bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan ini standnya terpisah dari printernya, tetapi di paket pembelian ini nyatu ya teman-teman ya, sudah termasuk. Nah, untuk labelnya sendiri adalah label thermal 3315 ya teman-teman ya. Ini adalah label thermal teman-teman ya. Jadi tidak perlu menggunakan ribbon lagi teman-teman. Nah, untuk cara pemasangannya di sini kita akan letakkan label ini di standnya atau holdernya teman-teman ya. Nah, setelah itu untuk pemasangannya di printernya ini teman-teman bisa buka ya teman-teman ya, bagian penutupnya ini. Oh ya, sebelumnya kita colokkan dulu untuk kabelnya teman-teman. Nah, kabel di sini saya akan colok kabel powernya dan kabel USB-nya teman-teman ya. Ini kabel powernya dan juga kabel USB-nya. Nah, kabel USB-nya ini sudah saya hubungkan ke PC teman-teman ya. Oke, nanti tinggal kita nyalakan di sini teman-teman. Oke. Nah, di sini kita simpan terlebih dahulu. Oke. Setelah itu kita bisa buka bagian tepinya, ini kiri dan kanan teman-teman ya. Tarik ke depan, maka printer akan membuka seperti ini. Terus kita masukin labelnya dari bagian belakang ini, ya teman-teman ya. Nah, untuk di sini teman-teman pastikan ini ada penjepit labelnya teman-teman. Jadi bisa digerakkan ya, dipaskan, jangan sampai terlalu menjepit labelnya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini ya, kita jepit, dia akan langsung mensenterkan atau mentengahkan labelnya teman-teman ya. Setelah itu kita keluarkan sedikit, terus kita tutup. Nah, pastikan tutupnya sampai dengan klik teman-teman ya. Setelah itu kita bisa nyalakan printernya teman-teman. Tombol on off-nya di sini, lampunya menyala, printer akan melakukan auto kalibrasi. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat printer sudah bisa membaca gapnya ya seperti ini, pas di batas robek, artinya kalibrasinya sudah berhasil. Kita tekan sekali, oke, membaca ya. Nah, dia udah keluar satu persatu teman-teman ya. Ya, artinya printer sudah berhasil kalibrasi teman-teman. Nah, selanjutnya untuk di tampilan di PC-nya teman-teman ya, kita akan proses untuk menginstal driver dari printer ini, dan juga saya akan memberitahukan aplikasi yang saya gunakan untuk mencetak label teman-teman ya. Nah, oke, untuk di tampilan layarnya ini teman-teman, sebelum memulai teman-teman bisa masuk dulu ke bagian control panel teman-teman ya. Masuk control panel bagian device and printer. Di sini teman-teman bisa cek dulu untuk di sini. Nah, kalau misalnya sudah muncul seperti ini, artinya printernya sudah terdeteksi teman-teman ya. Tetapi kita lihat di bagian atas ini, bagian printer ini untuk drivernya belum sama sekali terinstall. Nah, sekarang kita akan proses untuk menginstal drivernya teman-teman ya. Nah, oke, saya minimize di sini. Nah, nanti teman-teman cek di bagian deskripsi video, saya sudah sertakan file ini dua untuk teman-teman download teman-teman ya. Ini untuk aplikasi Nice Labelnya, dan juga ini untuk drivernya teman-teman. Nah, untuk pertama-tama kita akan install dulu drivernya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman sudah download, filenya akan jadi seperti ini teman-teman ya. Tinggal double klik. Nah, muncul di sini, teman-teman pilih unzip ya sampai dengan selesai. Oke. Dia akan langsung muncul peringatan seperti ini, pilih yes. Nah, ini akan proses untuk menginstal drivernya teman-teman. Install printer, accept, next. Ini di sini kita pilih yang RP4 teman-teman ya. Next. Nah, ini untuk printer portnya teman-teman lewatkan dulu teman-teman ya. Finish.
Nah, kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, kalau misalnya sudah selesai ya, teman-teman bisa masuk kembali ke bagian device and printer ya. Di sini sudah muncul drivernya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan proses untuk men-setting portnya. Nah, cara untuk mengetahui port yang digunakan, teman-teman bisa klik di sini ya, di bagian unspecified. Klik kanan, properties, masuk ke bagian hardware. Nah, ini USB printing supportnya, double klik. Masuk ke bagian details. Di bagian properti ini teman-teman masuk ke bagian bus relation. Nah, di sini akan muncul USB 00 berapa yang teman-teman dapatkan teman-teman ya. Di sini saya mendapatkan USB 001. Kalau misalnya teman-teman di sana mendapatkan USB 003, maka USB 003 yang digunakan dan begitu seterusnya ya. Oke, ini saya close. Nah, di sini kita klik kanan printer properties. Teman-teman masuk ke bagian port, ini kan masih LPT1, teman-teman ganti ke USB 001 ya, terus apply, oke ya. Nah, ini akan langsung hilang ya teman-teman ya, akan berpindah ke sini, refresh ya, refresh. Nah, sekarang kita akan coba test print. Kalau misalnya kita bisa test print dari sini ya, print test spec, dan printernya mencetak, artinya dari drivernya dan printernya sudah terkoneksi teman-teman ya. Kita pilih print test spec. Nah, di sini printernya sudah bisa mencetak ya, satu baris teman-teman ya. Artinya dari drivernya dengan printernya sudah terkoneksi teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan proses untuk mendownload menginstal aplikasi Nice Label. Nah, aplikasi Nice Label ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk mendesain label teman-teman ya. Nah, untuk aplikasi Nice Label ini adalah aplikasi crack teman-teman ya. Jadi teman-teman ikutin step by step yang ada di video ini, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Ya, kita buka filenya. Oke, klik di sini. Nah, di sini ada dua ya. Teman-teman buka dulu keygen-nya. Keygen-nya dibuka. Nah, ini teman-teman jangan ditutup teman-teman ya. Terus close, back ya, maksudnya back, masuk ke ini setup ya, klik setup, ada pilihan no dengan yes, pilih yang yes, ini saya close. Nah, ini jangan sampai tertutup teman-teman ya. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai ya. Nah, di sini kalau misalnya ada muncul pilihan untuk setup bahasa, kita pilih yang English. Oke. Kita tunggu, next label, next, accept, next. Kita pilih yang license key teman-teman ya, next. Nah, ini akan diminta untuk menginput license key-nya. Ini kita bisa copy ya, terus kita pastekan di sini, next, next lagi teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang use local system, next, install. Nah, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai teman-teman ya. Oke, nah ketika sudah selesai, maka muncul seperti ini teman-teman ya. Kita close, dan juga teman-teman ini jangan ditutup dulu. Akan muncul beberapa aplikasi seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman pilih yang Nice Label Designer ya. Nice Label Designer, buka ya. Nah, di sini kita pilih yang Activate Now. Terus pilih yang Activate Offline. Nah, di sini ada registration code yang harus teman-teman ketikkan di sini ya, di generate kode ini akan langsung teman-teman masuk lagi ke sini supaya untuk mengaktifasinya kembali. Nah, ini teman-teman ini kita harus ketik manual ya. Perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya teman-teman. Nah, ketika sudah diketikkan, teman-teman pilih generate, maka akan muncul activation code-nya. Teman-teman ini bisa di copy. Terus teman-teman pastekan di bagian activation code ini teman-teman ya. Terus dia akan muncul tanda contreng. Kalau misalnya tanda contreng ini muncul, artinya semua pengetikannya tidak ada yang salah teman-teman ya. Nah, terus untuk di sini namanya itu harus diisi teman-teman ya. Isi saja sesuai dengan kebutuhan ya. Sugi, company-nya ini sebagai contoh aja Panda. Emailnya itu teman-teman bisa masukkan email teman-teman ya. Pandarakimojaya@gmail.com. Oke, setelah itu kita bisa klik activate your license, diklik. Nah,
Activation succeeded, teman-teman. Kalau sudah muncul seperti ini, artinya sudah berhasil untuk kita mengaktifasi aplikasi Nice Labelnya, teman-teman ya. Oke kan? Nah, di sini akan muncul ini control centernya. Teman-teman bisa pilih skip, teman-teman. Ya. Kalau ada muncul. Kalau tidak ada muncul, ya udah, nggak apa-apa. Terus di sini akan langsung muncul masuk ke bagian desainernya. Kita bisa pilih new label, ya. Nah, di sini teman-teman pilih yang udah langsung terbaca seharusnya sih. Di sini Rongta RP4X series, teman-teman ya. Kita pilih next. Terus pilih yang print on roll label, ya. Kita pilih yang portrait, teman-teman ya. Ini ya. Rotated enggak, rotated. Pilih yang rotated, yang rotatednya centang aja supaya hasilnya seperti ini ya. Kita pilih next. Nah, untuk settingannya karena kita menggunakan label thermal 3315 3 line, teman-teman ya. Nah, untuk di sini teman-teman bisa ganti unit measurementnya dari inci, itu bisa teman-teman ganti ke mm supaya untuk mempermudah settingannya teman-teman. Untuk label dimensinya teman-teman ganti ke 33 ya, geser ke height-nya itu 15, atau teman-teman ikutin saja settingan ini maka akan mendapatkan hasil yang sama. Marginnya 00 semuanya, horizontal count-nya 1, ini vertical count-nya 3 ya. Yang ini 3, ini 3, ini 1 ya. Nah, previewnya akan seperti ini teman-teman ya. Diganti ke mm, ini 33, ini 15, ininya dinolkan aja semuanya. Horizontal count-nya 3, horizontal gap-nya 3 ya teman-teman ya. Setelah itu kita bisa pilih finish. Maka akan memunculkan template labelnya ya teman-teman ya. Nah, kita bisa zoom out ya seperti ini, tapi yang kita edit cuma satu. Nah, saya akan mendesain satu barcode secara sederhana teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa desain sesuai dengan preferensi teman-teman. Jadi di sini ada beberapa teman-teman ya. Di sini bisa tambahkan teks, tambahkan barcode, tambahkan gambar, tambahkan bentuk, garis, segala macam. Saya di sini menambahkan teks, klik di sini, terus klik di sini, akan muncul di sini. Ya, kita bisa gerak-gerakan. Untuk edit di sini double klik. Nah, kita ganti misalnya contohnya gula pasir teman-teman ya. Gula pasir, terus kita close. Ini kita kecilkan ya. Terus kita akan menambahkan barcode. Oke. Double klik ya, barcode-nya ini menyesuaikan teman-teman ya. Oh ya. Biasanya pada umumnya barang-barang di luaran itu semuanya sudah ada barcode teman-teman. Biasanya yang tidak ada barcode itu ada barang-barang plastik seperti gayung, mungkin sapu atau pengki teman-teman ya. Jadi kita sesuaikan saja gayung plastik. Nah, ini, terus teman-teman kalau misalnya saya sarankan untuk menghemat tempat, teman-teman bisa hapus atau hilangkan nomor ini teman-teman. Caranya double klik di bagian barcode human readable, ini di nolkan saja ya teman-teman ya. Apply, close. Nah, sekarang kita tambahkan teks lagi. Teks ini untuk menandakan harga teman-teman. Pilih teks, pastekan di sini, kita geser, terus double klik Rp 25.000 ya, close. Nah, di sini kita bisa pilih posisinya, kita sesuaikan. Oke, nah ini desain sederhananya ya teman-teman ya. Terus kita bisa pilih print ya. Nah, print di sini teman-teman pastikan untuk posisi printernya ke Rongta RP4XX series teman-teman ya. Untuk speednya teman-teman saya sarankan menggunakan 76 saja teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mau number quantity-nya pakai ukuran labelnya atau ukuran barisnya teman-teman. Contoh kalau misalnya ukuran baris kita pilih 1, dia akan mencetak satu baris 3 seperti ini. Tapi kalau pilih number of label dia menyesuaikan dengan quantity labelnya teman-teman. Di sini saya menggunakan number of page ya. Kita cetak 5 baris ya. Nah, di sini kita bisa langsung tekan print teman-teman ya. Nah, printer akan mencetak teman-teman. Oke. Hasilnya seperti ini. Nah,
gayung plastik ya, ada barcode-nya, ada harganya teman-teman. Mencetak 5. Nah, sekarang kita akan coba untuk cetak lebih banyak teman-teman. Ya, kita cetak misalnya 10 baris ya, kita print. Oke. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman kalau misalnya sudah selesai ya, mau untuk mendesain label yang lain, teman-teman bisa save teman-teman. Jadi ketika teman-teman save filenya, kedepannya teman-teman ingin menggunakan template ini kembali, teman-teman tidak harus mendesain ulang lagi teman-teman. Jadi tinggal open saja filenya, sudah muncul dan bisa langsung di print ya teman-teman ya. Nah, kita ini bisa file ya, kita save as saja, browse, kita pilih tempatnya, kita masukkan ke desktop saja ya, contohnya label gayung plastik. Nah, kita save. Oke, sudah tersave. Sekarang kita coba minimize dulu. Nah, di sini sudah ada muncul labelnya teman-teman ya, label gayung plastik. Nah, sekarang kita akan coba untuk desainernya ini, aplikasi Nest labelnya ini kita close ya. Nah, kita mau panggil kembali nih labelnya, tinggal double klik di filenya, Nest label designer ya, nggak usah lah, ini aja. Akan langsung muncul kembali filenya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu mendesain dari awal lagi teman-teman. Oke. Nah, sekian dulu informasinya teman-teman tentang bagaimana cara untuk mencetak label thermal 33x15 3 line di printer Panda versi 1015DL ini teman-teman. Semoga informasi yang saya berikan yang bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye bye.